Dipajang lukisannya tanpa pakaian, hanya sekedar menggunakan kolor. Ada lingkaran putih seperti di film-film Dragon Ball ya. Dan di situ juga ada gambar hati di dadanya, ya, gambar hati di dadanya. Di mana hati itu ada sebagian di sampingnya diikat dengan kawat. Menurut saya ini adalah lukisan yang kurang beretika, yang tidak memiliki adab. Baik teman-teman, sebenarnya pembahasan ini berat ya, dan menyangkut dari hukum suatu perkara. Karena ini adalah sebagian dari akidah kita, yaitu dimana kita di sini akan membahas tentang lukisan Gus Dur yang akhir-akhir ini viral di media sosial, dimana di situ ada Mahfud MD yang berfoto di depan lukisannya Gus Dur. Yang pertama, saya tidak tahu motif atau tujuan Mahfud MD untuk memviralkan foto itu. Mungkin yang pertama yang akan saya ambil pelajaran adalah di mana saya akan memberikan tanggapan mengenai seorang ulama atau seorang tokoh mantan presiden kita juga yang dilukis ya sedemikian rupa. Menurut saya ini adalah lukisan yang kurang beretika. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena orang yang sudah meninggal, orang yang sudah wafat, itu sangatlah tidak pantas kalau bagi saya pribadi untuk dipajang lukisannya tanpa pakaian, hanya sekedar menggunakan kolor. Kenapa tidak dilukis menggunakan pakaian yang rapi, sopan? Karena memang kalau mau viral, buatlah sesuatu yang unik, buatlah sesuatu yang menantang, dan buatlah sesuatu yang melanggar atau nyenggol. Dan di sini yang dibuat oleh siapa namanya ini? Pelukis ini adalah gambar atau lukisan dari Gus Dur. Luar biasa kurang adab menurut saya ya. Ya, kurang adab. Ya mungkin kalau Gus Dur masih hidup akan mengatakan biar saja, itu aja kok repot. Pasti akan mengungkapkan perihal seperti itu. Namun kita sebagai umat muslim pasti akan menanggapinya berbeda-beda. Akan menjadi pro kontra juga ya. Baik, yang pertama yang akan saya bahas di sini adalah dari segi akidah. Kita bedah bersama di sini ya. Yang pertama, di situ ada lukisan Gus Dur dengan bertelanjang dada hanya dengan menggunakan kolor, dan di kepalanya ada lingkaran putih seperti di film-film Dragon Ball ya. Kalau sudah mati gitu, itu pasti ada lingkaran putih. Kalau perlu ada sayapnya. Dan di situ juga ada gambar hati di dadanya, ya, gambar hati di dadanya. Di mana hati itu ada sebagian di sampingnya diikat dengan kawat. Ya, namun di situ saya tidak mempelajari apa filosofinya. Namun yang saya tangkap di sini adalah gambar lukisan yang full dari ujung rambut sampai kaki. Ya, itu yang saya permasalahkan, dan juga aurat. Kalau di sini kita mau berbicara tentang aurat, ya, aurat laki-laki itu berbagai macam perbedaan di dalam pendapat. Di sini saya akan membahas atau mengulik dari foto Gus Dur, di mana di situ diperlihatkan foto bertelanjang dada dan juga menggunakan kolor. Yang pertama, kalau dari menurut mazhab Imam Hanafi, batas dari aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Namun lutut dengan pusar itu termasuk sebagian dari aurat. Ya, sebagian dari aurat. Lutut dan pusar sebagian juga dari aurat. Jadi harus ditutup. Dan kalau menurut dari Imam Syafi'i, yaitu sama dari pusar sampai lutut. Namun pusar dan lutut bukan termasuk aurat. Ya, bukan termasuk aurat. Ya, yang berarti hanya di antara keduanya. Di antara keduanya. Dan menurut Imam Hambali sama dengan Imam Syafi'i, yaitu sepakat, yaitu antara pusar dan lutut. Dan pusar sama lutut itu bukan termasuk aurat. Terus yang berikutnya yaitu Imam Malik, aurat dari laki-laki yaitu hanya dua, yaitu dari dubur dan kubul atau kemaluan atau alat kelamin laki-laki, yaitu hanya dua. Jadi di antara pusar sama lutut itu tidak termasuk aurat, ya. Aurat laki-laki yaitu dari dubur dan kubulnya, selebihnya bukan. Nah, ini adalah beberapa pendapat dari berbagai macam imam. Dan semua imam ini benar dan berlandasan. Dan ini juga bisa menjadi hukum yang bisa dipertanggungjawabkan di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dari segi hukum yang kedua, yang pertama saya membahas tentang aurat laki-laki, terus yang kedua tentang lukisan. Ya, kalau lukisan sudah jelas ini haram. Menurut dari beberapa ulama, lukisan yang bernyawa itu haram. Di dalam Islam, haram artinya dilarang, tidak boleh dilakukan. Ada juga orang yang ingin melukis, yaitu melukis separuh atau melukis tangan dan lain sebagainya yang tidak utuh. Ada juga yang membolehkan. Namun semua mendekati haram apabila itu menggambar atau melukis yang bernyawa dengan tangannya. Dan juga ada hadis di mana menyatakan bahwa malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah
yang ada anjingnya dan juga ada gambar lukisan yang bernyawa. Nah, di sini para ulama memberikan fatwanya masing-masing, di mana kalau di rumah itu ada gambar, itu juga termasuk perbuatan yang menyimpang, perbuatan yang keji, bahkan bisa dianggap sebagai orang yang ingin menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini saking waroknya para ulama sampai memberikan fatwa atau pernyataan demikian. Karena apa? Mungkin dulu pernah ada suatu lukisan di suatu tempat dan lukisan itu dijadikan tempat untuk beribadah atau disembah dan lain sebagainya. Sampai-sampai lukisan atau perlu patung, kalau patung sudah mutlak haram. Jadi itu disembah mungkin dulu. Jadi para ulama memberikan fatwa demikian. Namun juga jelas di situ Rasulullah menyampaikan anjing juga termasuk di dalamnya. Karena memang di dalam syariat anjing dilarang untuk kita pelihara. Ya, seperti itu. Kalau sudah dilarang oleh Rasulullah, tentulah jangan kita lakukan. Simple saja. Ya, simpel saja, tidak perlu ribet-ribet. Nah, kembali lagi kepada lukisan Gus Dur yang diunggah oleh Mahfud MD, ya, di mana di situ mengupload di belakangnya ada lukisan Gus Dur, dan tentunya kita tidak akan sah kalau hanya membahas lukisannya. Coba kita cari tahu alasan apa yang dilakukan oleh si pelukis, kenapa dia melukis Gus Dur dengan tidak memakai baju, ya. Di sini saya sudah mendapatkan info ya, yaitu dari Detik News, yaitu Gus Dur telanjang dada di foto Mahfud MD disorot. Butet beri penjelasan. Oh, berarti Butet ini adalah orang yang melukisnya. Ya, coba kita simak seperti apa penjelasan dia. Warganet menyoroti lukisan Gus Dur bertelanjang dada yang dipasang Mahfud MD di akun media sosialnya. Seniman di balik lukisan itu adalah Butet Kertarejasa. Nanti kita coba cari tahu siapa Butet ini. Dia minta publik tidak berpikiran negatif soal lukisan itu. Anak dan istri Gus Dur saja santai-santai. Kok orang lain ngamuk-ngamuk, kata Butet pada detik.com. Ya, di sini ya teman-teman, mungkin di sini kita sebagai orang, kepalanya mungkin sama, bentuk kepalanya sama, rambutnya sama, namun isi kepalanya tidak sama. Nah, di situ yang akan menjadi polemik. Karena apa? Kalau ingin viral, kalau ingin terkenal dan lain sebagainya, ya buatlah sesuatu yang kontroversi atau senggol sesuatu, ya. Jadi memang teknik yang sangat bagus untuk mendapatkan perhatian publik dengan cara membuat sesuatu yang viral. Oke, coba kita lanjut baca. Lukisan yang sudah ada sejak beberapa tahun silam itu menjadi sorotan netizen setelah Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD memasang foto di Twitter dan media sosialnya. Oh, jadi fotonya sudah lama. Karena baru diposting oleh Mahfud MD sekarang, barulah viral. Ya, viral. Mahfud menceritakan soal Gus Dur yang pernah bercanda soal macet di Jakarta. Tapi bukan soal materi kelakar Gus Dur yang menjadi sorotan, melainkan lukisan Gus Dur yang bertelanjang dada yang disorot netizen. Karena pasti akan disorot. Pasti disorot. Dan di sini saya akan coba mencari info mengenai Butet ini ya, siapa dia sebenarnya. Dan di sini dijelaskan ya bahwa nama aslinya yaitu Bambang Ekoloyo Butet Kertarejasa. Dia adalah seorang aktor. Oh, jadi Butet ini adalah seorang aktor. Saya baru tahu ya. Meskipun wajahnya agak familiar, saya juga tidak tahu ya, karena saya tidak update juga masalah kayak gini. Ia merupakan kakak dari aktor dan pemusik Indonesia Jaduk Fernto. Ini juga saya tidak tahu, sekaligus putra dari koreografer dan pelukis Indonesia. Saya juga tidak tahu ini siapa. Oke, saya sudah dapat poin. Saya sudah dapat poinnya bahwa orang ini adalah seorang pelukis cuma, ya, atau seorang aktor juga, orang entertain, ingin melukis tokoh seperti Gus Dur. Karena apa? Meskipun kita cinta kepada seorang tokoh, seorang ulama dan lain sebagainya, tidaklah pantas kita untuk melukis suatu gambar manusia utuh lagi. Jadi ini kalau dari segi syariat ini sudah mutlak haram, lukisan itu haram atau dilarang oleh para ulama. Haram lah pokoknya, tapi itu dilakukan dan diviralkan. Dan kita kalau sebagai seorang muslim, misalkan si Butet ini adalah seorang muslim, Mahfud MD sebagai seorang muslim, apabila dia muslim tentunya harus menasehatinya. Kebetulan juga Butet ini adalah seorang Kristen. Jadi dia tidak tahu masalah akidah Islam. Jadi tidak perlu kita mempermasalahkan. Kita di sini sebagai seorang muslim harus toleransi juga. Di mana Butet ini seorang Kristen yang mungkin dengan kecintaannya ingin melukis tokoh seperti Gus Dur. Yaitu kita tidak boleh melarangnya. Ya, kecuali si Butet ini muslim, baru kita harus saling mengingatkan dalam kebaikan dan ketakwaan tadi. Oke, mungkin itu saja yang ingin saya share di video ini ya. Semoga kita bisa menjadi seorang yang lebih bijak lagi dalam bermedia sosial atau memberikan tanggapan dan respon kepada salah satu kejadian atau fenomena. Contohnya seperti ini. Oke, di sini yang ingin saya sampaikan terakhir adalah yaitu kita ambillah sisi positifnya, buanglah negatifnya. Tentunya kita sebagai seorang muslim harus pandai dalam menilai dalam perkara ini. Saya Ripas mengucapkan salam.